Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Delia Agustina dari kelas 10E7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang bertemakan algoritma dan pemrograman dari bab 7. Sebelumnya, pengertian algoritma pemrograman itu apa sih? Algoritma pemrograman adalah serangkaian langkah atau instruksi untuk memecahkan masalah tertentu. Di dalam pemrograman, algoritma digunakan untuk menentukan alur logika pemrograman. Terdapat cara penyajian dalam algoritma pemrograman. Yang pertama adalah pseudocode, yaitu cara penulisan pemrograman secara informal dengan kaidah sendiri, daripada menggunakan aturan ditetapkan bahasa pemrograman. Tujuannya yaitu agar alur logika yang ditulis lebih mudah dipahami oleh manusia. Di samping adalah contoh dari pseudocode yang menentukan bilangan terbesar dari 3 inputan angka. Yang kedua adalah ada flowchart. Flowchart adalah diagram yang menampilkan proses dan langkah pengambilan keputusan dalam suatu program. Tujuan flowchart adalah menyederhanakan rangkaian prosedur serta mengurangi risiko salah tafsir. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Terdapat cara kerja dalam algoritma pemrograman. Di dalam pemrograman, algoritma bekerja dengan mengandalkan 3 aspek utama, yakni ada input, proses, dan output. Ketika pengguna memasukkan data atau perintah, komputer akan menganalisis dan mengeksekusinya sesuai alur algoritma yang menghasilkan output yang diharapkan. Terdapat jenis-jenis dalam algoritma pemrograman. Yang pertama, algoritma brute force adalah jenis algoritma yang mencoba semua kemungkinan untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, ia akan melakukan percobaan satu persatu hingga menemukan solusi yang tepat. Yang kedua adalah ada algoritma recursive. Jenis algoritma yang kedua adalah menyelesaikan masalah sedikit demi sedikit dengan cara membaginya ke dalam beberapa kondisi yang serupa. Yang ketiga ada algoritma sorting, atau bisa ditebak, yakni jenis yang berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan kondisi tertentu, misalnya dari abjad A sampai Z atau jumlah angka besar ke kecil dari 10 ke 1. Yang keempat adalah algoritma searching. Algoritma searching ini adalah tipe algoritma yang digunakan untuk mencari suatu data, baik yang sudah disortir maupun belum, menggunakan query yang spesifik. Yang kelima adalah algoritma randomized. Sesuai namanya, algoritma randomized memanfaatkan penggunaan nomor secara acak untuk menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kerumitan di dalam pemrograman. Yang keenam adalah algoritma hashing. Sebenarnya mirip dengan algoritma searching. Bedanya, hashing tak hanya mencari data, tapi juga mengocokkan query pencarian dengan kunci ID yang sudah ditetapkan. Berikut adalah contoh-contoh dari jenis-jenis algoritma pemrograman. Seperti algoritma recursive, bisa adalah ketika mengerjakan soal perhitungan pohon faktor matematika. Yang kedua ada contoh pemanfaatan algoritma searching, yaitu binary search dan linear search. Dan yang terakhir contoh pemanfaatan algoritma hashing, yaitu untuk verifikasi password ketika ingin masuk ke akun tertentu. Contoh algoritma pemrograman. 5 contoh algoritma pemrograman di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menjumlahkan 2 angka, yang kedua mencari angka terbesar, yang ketiga mengepel lantai, yang keempat menulis pesan, dan yang kelima login Facebook. Fungsi algoritma pemrograman sendiri adalah yang pertama, mengotomatiskan solusi permasalahan yang ingin diselesaikan program. Yang kedua, menyederhanakan alur kerja dan logika pemrograman untuk memudahkan programmer menuliskan kode atau coding. Yang ketiga, mencegah penulisan kode program yang sama secara berulang. Yang keempat, memudahkan penelusuran masalah apabila terdapat bug atau program error. Dan yang terakhir, meringankan pekerjaan programmer saat mengupdate atau menambah fitur-fitur baru di program. Sekiranya itu saja presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf.
Atas kekurangannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.